Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Inilah tingkatan di dunia baru ini. Tingkatan alam semesta inti. Pemula bintang 1 sampai 5. Junior bintang 1 sampai 5. Senior bintang 1 sampai 5. Master bintang 1 sampai 5. Grandmaster bintang 1 sampai 5. Kaisar sejati bintang 1 sampai 5. Kaisar immortal bintang 1 sampai 5. Dewa immortal bintang 1 sampai 5. Dewa Raja Semesta bintang 1 sampai 5. Sementara di ruangan VVIP nomor 7, kini para tetua klan Diu dan anggotanya berkeringat dingin. Mereka kini saling melirik, lalu Diugu langsung berkata, "Ayo kita pergi dari sini sebelum orang itu menyelidikinya. Aku merasa orang tadi adalah penguasa dunia ini." Semua anggota klan Diu mengangguk lalu serempak bangun. Di ruang VIP nomor 4, saat ini Lao Zhao membelalakan matanya, ia masih terdiam dalam waktu yang cukup lama. "Saudara Li," gumam Lao Zhao atau lebih tepatnya Ling Zhao. "Jika ia di sini, berarti orang tersebut juga ada di sini," gumam Lao Zhao langsung bersemangat, karena tujuannya ke sini adalah mencari orang tersebut. Di ruang VVIP nomor 2, saat ini yang berada di sana hanya Duan Du, Bai Han, Tulong, dan Wudi. Untuk Bai An dan Fujian, mereka berdua telah masuk dunia jiwa menyusul Ling Wenli dan Lang Zai. Terlihat Duan Du dan Bai Han saling melirik satu sama lain. Duan Du menyeringai tipis. "Sudah saatnya Haner," kata Duan Du. Aku tak menduga ada orang bodoh yang memancing amarah seorang ahli yang mengerikan. Jika aku tahu siapa orang bodoh itu, aku pasti akan menertawai nasibnya," kata Bai Han tertawa melengking. Diugu dan anggotanya yang akan pergi langsung terhenti. Mereka semua kini menatap tajam ke arah ruangan VVIP nomor 2. Seorang bocah bau kencur, jangan sok, atau nanti kau akan menerima akibatnya," dengus Diugu. Bai Han yang mendengar itu langsung menyeringai kecil, walau begitu, wajahnya terlihat sangat imut. "Hahaha, kenapa kau yang ribet orang tua? Aku hanya berkata menertawai nasibnya, tapi malah kau yang ngegas," kata Bai Han, lalu ia kembali menambahkan. "Atau kau memang dalangnya sehingga kau ngomong ngegas," kekeh Bai Han. "Kau, anak kurang ajar," teriak salah satu tetua klan Diu. "Apahah, jika kau berani langsung keluar kita duel," dengus Bai Han. "Walau kau tua, kau kira aku takut?" Seketika ruangan aula lelang langsung memanas. Diugu langsung menarik tetua klan Diu. "Kita tunggu dia saat keluar dari kota ini," kata Diugu langsung mengajak semua anggota klannya keluar dari cabang paviliun semesta. Wos, Bai Han, Duan Du dan Tulong menyeringai kejam saat melihat kepergian klan Diu. Mereka kini sudah dapat menebak siapa yang telah menangkap Lang Zai. Jiagi Xia kini mulai tersadar dan mulai melanjutkan pelelangan yang sempat terhenti. Sementara Jia Wei dan Jia Liling kini saling menatap. Mereka tahu jika saat ini kelompok Bai An akan pergi. Namun, saat mereka ingin melangkah, terdengar suara ketukan pintu. "Tok-tok, Nona Wei, ada yang ingin bertemu dengan Anda. Ia bernama Lao Zhao," kata seorang pelayan dari balik pintu. Mendengar itu, Jia Liling dan Jia Wei langsung mengerutkan kening bercampur terkejut. "Suruh beliau masuk," kata Jia Wei dengan cepat. Ceklek, tanpa menunggu lama, Lao Zhao dan Lao Diu terlihat masuk. "Salam Nona Liling, salam Weier," kata Lao Zhao tersenyum sopan. Salam penetua Zhao, jangan terlalu sopan," kata Jia Liling membungkuk. Sementara Jia Wei langsung canggung. "Salam guru, maaf murid tidak tahu jika guru ada di sini, sehingga tidak menyambut guru," kata Jia Wei merasa sedikit bersalah. "Jangan terlalu sungkan Weier, aku kesini hanya ingin bertanya,
siapa orang yang ada di balik ruangan di sebelah kalian? Kata Lao Zhao tanpa basa-basi langsung bertanya. Jia Liling dan Jia Wei terdiam ragu, mereka berdua takut jika memberitahu siapa orang di balik ruangan VVIP nomor 2, maka Lao Zhao akan memburunya langsung. Melihat keraguan-raguan kedua wanita di depannya, Lao Zhao tersenyum lembut. Kalian tenang saja, aku tidak akan berbuat jahat, walaupun aku berbuat jahat pun, aku tidak akan bisa menang melawan orang misterius yang tadi menggunakan hukum angin tingkat dewa, kata Lao Zhao. Mendengar itu, Jia Liling dan Jia Wei langsung terkejut. Apakah orang misterius itu satu kelompok dengan? Benar, aku menduga hal tersebut dan instingku lah yang menduganya. Kalian juga tahu jika instingku 99% selalu akurat, kata Lao Zhao langsung memotong ucapan Jia Liling. Mendengar itu, Jia Liling kini semakin yakin untuk meminta bantuan kepada kelompok Bai'an. Terlebih ia juga sedikit suka melihat sifat Duan Du yang suka memancing emosi orang lain. Jia Liling dan Jia Wei kini saling menatap, lalu mereka berdua bercerita semua yang mereka ketahui tentang siapa orang di balik VVIP nomor 2. Mereka percaya jika Lao Zhao adalah orang baik yang dapat dipercaya. Sementara di dunia jiwa, Lang Zai yang baru sembuh langsung menceritakan semua yang ia jalani selama 2 tahun ini, sampai ia bertemu salah satu kelompok yang sangat arogan dan kejam. Bai'an yang mendengar cerita Lang Zai kini tak sadar jika auranya terlepas, hingga energi spiritual di lautan jiwanya kepenuhan. Bam! Bai'an langsung menerobos ke Dewa Immortal Bintang 5 Puncak. Aura di sekeliling Bai'an seketika berubah sejuk, dunia jiwa Bai'an juga sedikit berguncang saat ia menerobos. Ling Wenli langsung melindungi Lang Zai dan Ling Yenru langsung melindungi semua penduduk dunia jiwa, akibat terobosan Bai'an. Saat ini aku yakin Duer, Haner dan Tulong sudah mengetahui siapa pelakunya, aku ingin mereka semua menderita, kata Bai'an dengan nada dingin. Lang Zai yang mendengar itu langsung bersemangat. Aku ikut, aku ingin memakan setiap inci tubuh orang yang aku telah tandai. Aku juga sudah bersumpah akan memakannya, kata Lang Zai dengan mata bersinar terang. Bai'an menggeleng. Untuk saat ini kau tingkatkan dulu kekuatanmu, kau juga dapat tenang, aku akan mengubah waktu di sini dan di dunia luar, agar saat kau keluar, kau dapat menghadapinya, kata Bai'an. Lang Zai langsung kecewa, tapi apa boleh buat, ucapan Bai'an ada benarnya juga. Baiklah tuan muda, kata Lang Zai dengan nada lesu. Bai'an mengangguk lalu melirik ke arah Ling Wenli. Tetua Li, kau tahu apa yang kau lakukan agar saudaraku ini kuat bukan? Tanya Bai'an. Ling Wenli mengangguk dengan tegas. Serahkan saja pada yang tua ini penguasa keempat, kata Ling Wenli. Bai'an langsung melambaikan tangannya lalu keluar setelah lubang hitam muncul. Wus! Bai'an yang muncul di depan Baihan, Duan Du, Tulong dan Wudi langsung bertanya. Apakah kalian sudah mengetahuinya? Tentu, orangnya tak lain yang ingin membuat masalah dengan kita, jawab Duan Du dengan mata bersinar cerah. Benar ayah, aku juga yakin jika mereka saat ini sedang menunggu kita, sambung Baihan tersenyum polos. Jangan kasih ampun, kita sikat abis saja mereka semua tuan muda, kata Tulong ikut menambahkan dengan nada dingin. Wudi yang ikut berkumpul hanya mengangguk-angguk tak mengerti, tapi satu yang ia paham, yaitu bunuh. Bai'an mengangguk lalu berkata dengan nada serius. Jangan menahan diri, aku tak peduli jika dunia ini hancur sekalipun. Agar mereka semua tahu, jika mereka telah menyakiti keluarga kita, maka kita akan memakai segala cara untuk membalas perbuatan mereka. Tanpa basa-basi Bai'an langsung mengayunkan tangannya untuk mengikat mereka semua, dengan benang energi lalu melesat. Wus! Saat merasakan Bai'an dan kelompoknya menghilang, Lao Zhao yang kini tahu jika orang yang dicari ada di ruangan VVIP nomor 2, ia langsung ikut menghilang sambil membawa Lao Diu, tak lupa pula ia mengirim pesan kepada dua tetua yang bersamanya. Jia Liling dan Jia Wei saling melirik satu sama lain. Setelah itu mereka pun ikut menghilang. Wus, tep-tep,
Aku tak menduga jika pria tua busuk yang kuajak bicara tadi ternyata segaris bawah jelek ini, dengus Bai Han dengan nada mengejek, saat ia melihat jika Diugu memiliki perut buncit, kepala botak terlebih ia sangat pendek, bahkan tingginya hampir setinggi Bai Han yang anak-anak. Kau benar Haner, coba kau lihat perutnya itu, aku mengira jika isinya adalah babi hutan yang ia telan hidup-hidup, sehingga ia mempunyai perut seperti itu, sambung Duan Du kini menutup mulutnya. Diugu yang diejek langsung melepaskan auranya. Bocah kurang ajar, apa kau tidak pernah diajarkan oleh ayahmu bagaimana cara sopan santun, teriak Diugu. Kau benar tetua Gu, aku yakin jika ayahnya hanyalah sampah, buktinya, anaknya juga hanya sampah yang bisanya omong kosong, sambung tetua yang terlihat kurus kerempeng. Mendengar itu, tubuh Duan Du dan Tulong langsung berkeringat dingin. Hehehe, kau berkata ayahku hanyalah sampah, kau bisa membuktikan sendiri, siapa yang hanya omong kosong, kekeh Bai Han langsung melesat ke arah salah satu pemuda yang Bai Han yakini itu adalah putra tetua Diugu, karena ia terlihat mirip. Wus, bom, tubuh pemuda tersebut langsung terlempar hingga menabrak bukit kecil. Duar. Mata semua anggota klan Diu melotot, termasuk Diugu, ia tak percaya jika keponakannya yang memiliki kekuatan Kaisar Immortal Bintang 5 Puncak bisa terlempar begitu jauh. Melihat adanya kesempatan, Bai Han, Bai An, Duan Du, Tulong dan Wudi langsung melesat. Bai An kini muncul di depan orang yang menghinanya, tangannya langsung terayun beserta pedang energi langsung terbentuk. Crash! Kedua kaki tetua klan Diu itu langsung terpotong, tak lama ia sadar lalu berteriak. Dasar pengecut, apa yang kau lakukan pada? Crash! Lidah tetua tersebut terpotong rapi saat ia berteriak sambil membuka mulutnya lebar-lebar. Berisik kau, kata Bai An dengan dingin lalu maju menuju tetua tersebut, tanpa basa-basi Bai An memotong satu persatu anggota tubuhnya. Terlihat Bai An sangat menikmati jeritan tetua tersebut, yang membuat orang-orang yang berada di kejauhan sedang menonton. Sementara Duan Du entah sejak kapan ia dipenuhi darah, ia kini seperti pembunuh berdarah dingin. Mata Duan Du sangat seram saat dipandang musuh, Duan Du langsung membuat bola kecil dari elemen api, lalu melempar puluhan bola api itu ke arah mayat-mayat yang ia bunuh. Bom-bom, Tulong yang kini berhadapan dengan Diugu dan satu tetua klan Diu, yang setara Diugu terlihat menyeringai kejam. Hahaha, berikan aku kepuasan, kata Tulong. Tulong juga telah berubah ke bentuk biasa ia lakukan. Wus, disertai hukum angin, gerakan Tulong sangatlah cepat. Matilah kau, teriak Tulong muncul di depan Diugu. Diugu hanya mendengus kecil, walau Tulong bergerak disertai hukum angin, ia bisa melihat pergerakan Tulong. Diugu langsung menguatkan tubuhnya, seketika tubuh Diugu menghitam. Treng, Tulong dan Diugu sama-sama mundur 10 langkah. Hehehe, elemen besi, sungguh tubuh yang cukup kuat, kekeh Tulong bersemangat. Saat ia ingin bergerak, instingnya merasakan bahaya. Dengan cepat Tulong menunduk ke samping lalu berguling. Bom-bom. Terlihat banyak sekali jarum sepanjang 30 cm melesat dari atas ke bawah. Jarum itu terbuat dari elemen besi juga. Mata Tulong langsung menatap ke arah tetua klan Diu yang menyerangnya, sebuah seringai kejam Tulong perlihatkan. Hahaha, ayo serang aku lagi, teriak Tulong layaknya orang gila, namun sebenarnya ia terlalu bersemangat. Tulong kini mulai serius, tubuhnya diselimuti oleh angin. Dengan cepat Tulong menghilang. Diugu dan tetua klan Diu langsung waspada, karena kecepatan Tulong kini layaknya dewa immortal bintang 4 awal. Wus, Tulong muncul di depan tetua klan Diu. Tebasan naga langit, teriak Tulong. Tetua klan Diu yang telah waspada hanya tersenyum meremehkan, karena tubuhnya juga diselimuti oleh elemen besi, itu membuat setiap tubuh maupun kepalanya layaknya besi. Tetua klan Diu juga ikut mengayunkan pedangnya dengan cepat. Treng, bom. Tubuh-tubuh Tulong terlempar cukup jauh, tapi ia bisa mendarat dengan berdiri. Sementara tetua klan Diu terlempar jauh hingga menabrak beberapa pohon. Sret,
Setelah mendarat dengan sedikit berlutut, ia kini membelalakkan matanya sambil memuntahkan banyak darah. Karena semua organnya telah hancur, ia merasakan tadi banyak angin masuk dan menyayat-nyayat seluruh organ dalamnya. Diugu pun ikut terkejut melihatnya. Bagaimana mungkin? Gumam Diugu, karena ia melihat tubuh luar tetua klan Diu masih utuh tanpa ada yang lecet. Tulong yang melihat mereka masih diam, langsung bergerak dengan cepat ke arah tetua klan Diu. Diugu yang menyadari hal tersebut langsung berteriak, "Tetua Diuma, hati-hati." Namun, Tulong telah muncul di dan sertai seringai kejam. Crash! Tulong memanfaatkan tetua Diuma yang belum menyelimuti tubuh dan kepalanya, menggunakan elemen besinya. Brok! Kepala Diuma langsung mengelinding, darah langsung muncrat dari leher tetua Diuma ke wajah Tulong. Tulong langsung menjilat darah tersebut sambil melirik ke arah Diugu. "Kurang ajar, aku akan mencincang tubuhmu," teriak Diugu langsung melesat sambil menggunakan kekuatan penuhnya, yang disertai elemen besinya. Tulong pun tak mau kalah, semangat bertarungnya semakin kuat saat melihat amarah musuh telah di puncak. Wus-wus. Sementara di tempat Baihan, ia kini terlihat mengayunkan tinjunya ke arah wajah pemuda yang ia pukul tadi. Bom! Lagi-lagi tubuh pemuda tersebut terlempar jauh. Baihan kembali mengejarnya lalu muncul di atas tubuh pemuda tersebut. Sret! Tubuh pemuda yang telah dipenuhi oleh luka kini terdiam, karena Baihan telah mengikatnya menggunakan benang energi yang telah ia ciptakan. Baihan kini menyeringai polos saat melihat wajah ketakutan pemuda tersebut. "Apa yang ingin kau lakukan?" teriak pemuda itu kini berusaha mundur sambil merangkak. "Hehehe, apa yang akan kau lakukan?" "Kau bertanya apa yang akan aku lakukan? Ya tentu saja aku saat ini sedang berjalan. Apakah kau sudah mulai buta atau menjadi idiot karena kurang keras menghajarmu?" kata Baihan tertawa kecil. Pemuda atau Diucung langsung mengutuk Baihan dalam hatinya. Ia juga melihat kiri kanan untuk mencoba mencari bantuan, tapi apa yang ia lihat hanyalah pohon saja. Saat ini Diucung dan Baihan cukup jauh dari yang lainnya, jadi suara ledakan tidak terlalu jelas terdengar. Tep-tep, sret. Baihan langsung menjambak rambut Diucung. Kenapa kau malah ngompol kakak?" tanya Baihan sedikit kesal, saat melihat pemuda ini malah ngompol di depannya. Bukannya menjawab, Diucung malah diam dengan tubuh bergetar hebat. Rupanya kau harus diberikan beberapa pelajaran agar harus menjawab pertanyaan orang baik." Baihan tersenyum kecil. "Kata ayah dan pamanku, pelajaran itu sangat penting agar kita bisa sedikit lebih pintar, jadi saat ini aku merasa kau sangat bodoh sehingga tidak bisa menjawab pertanyaanku," kata Baihan. Jelek. Baihan langsung menusuk perut Diucung, lebih tepatnya dantiannya. Terdengar jerit kesakitan Diucung, terlebih ia kini tidak mempunyai energi lagi untuk membantunya mengurangi rasa sakitnya, ia telah lumpuh sepenuhnya. "Hehehe. Itu pelajaran pertama, dan paman duanku yang telah mengajariku," kata Baihan tertawa polos. "Selanjutnya pelajaran kedua dari paman tutuku," kata Baihan. Prak! Terdengar suara renyah saat kaki Diucung dipatahkan. "Ups, itu pasti Nyilu," kata Baihan sedikit mengeritkan matanya seolah ia merasakan hal yang sama, padahal ia hanya mengejek saja. Diucung kini berusaha lepas dari Baihan dengan perlahan mundur setelah Baihan melepaskan dirinya saat mematahkan kakinya. Sret-sret, terdengar Diucung sangat berusaha mundur. "Pelajaran ketiga, kau tahu apa yang paling penting?" tanya Baihan. Diucung langsung menggelengkan kepalanya dengan cepat, dan berusaha untuk menjawab agar ia tidak disiksa. Kata ayahku, ia paling benci orang menggeleng saat ditanya, kata Baihan. Beberapa saat kemudian, Diucung kini terlihat seperti anjing patuh. "Hehehe, ini baru anak patuh, ayo jalan," ajak Baihan tertawa bahagia. Diucung mengangguk patuh lalu berjalan pincang mengikuti Baihan. Treng, bom, bom. Terdengar kini pertarungan Diugu melawan Tulong. Saat ini tubuh Tulong telah dipenuhi luka, bahkan terlihat bersarang 2 jarum menyerupai tombak di dada kiri dan paha kanan Tulong.
Namun itu justru membuat Tulong semakin gencar menyerang Diugu. Sementara Diugu terlihat baik-baik saja di bagian luar, namun organ dalamnya telah dipenuhi luka, bahkan Diugu merasakan beberapa syarafnya telah putus, untung saja itu bukan syaraf bagian dantian dan meridiannya. Sial, jika begini terus aku pasti akan terluka parah, gumam Diugu dengan kesal. Diugu yakin mampu membunuh Tulong, hanya saja Tulong beruntung memiliki kecepatan, sehingga Diugu agak lama jika ingin membunuhnya. Tulong muncul di depan Diugu sambil mengayunkan tangan kirinya. Cakar naga penghancur, teriak Tulong, terlihat di cakar Tulong telah diselimuti energi yang lumayan besar, yang disertai hukum angin tingkat sempurna. Diugu yang melihat itu langsung berteriak, elemen besi, benteng ganda, bom. Diugu mundur beberapa langkah, disertai senyum mengejek karena saat ini ia mampu menengai hukum angin Tulong, yang memasuki organ dalamnya. Diugu tentu mengalirkan elemen besinya ke dalam organ dalamnya, yang disertai hukum besi tingkat menengah. Hukum besi ganda, penghancur bumi. Dengan cepat Diugu membuat beberapa jarum besi, lalu terlihat di setiap bagian jarum itu disertai hukum besi, itu terlihat seperti magnet penolakan. Karena setiap sisi jarum besi terlihat pasir besi. Tulong yang melihat itu tak mau kalah, dengan cepat ia mengalirkan semua energinya. Cakar naga semesta, hukum angin cakar naga, tebasan kehampaan, teriak Tulong. Biar aku membantumu saudaraku, karena aku ingin membalas perbuatannya, kata Lang Zai dengan dingin yang tiba-tiba muncul. Hukum api, cakar serigala api perak, tebasan cakar api, teriak Lang Zai. Seketika puluhan cakar energi Tulong diselimuti oleh api, yang mampu melelehkan apa saja. Serangan gabungan Tulong dan Lang Zai melesat membelah apa saja yang ia lewati. Sementara serangan Diugu juga sama. Bom, duar. Ledakan itu langsung mengguncang dunia pertama alam semesta inti ke-9, bahkan ledakan tersebut dapat dirasakan oleh dunia yang berdampingan dengannya. Kini tercipta lubang yang sangat dalam akibat ledakan tersebut, itu bukan kawah lagi, melainkan lubang yang sangat dalam. Tulong dan Lang Zai juga terlempar jauh akibat ledakan tersebut. Sementara Diugu, entah apa yang terjadi dengannya. Bai Han dan Diu Chung yang ingin ke tempat mereka, bahkan ikut terlempar jauh hingga ke daratan utama. 10 menit kemudian, kini dapat terlihat jelas setelah asap menghilang sepenuhnya. Dunia pertama di alam semesta inti ke-9 kini telah hancur sebagian. Bai An dan Duan Du kini melayang melihat hasil ledakan tersebut. Seperti perkiraanku, dunia ini pasti akan hancur, gumam Bai An menghela nafas berat. Tak lama kemudian, muncul Ling Wenli membawa Tulong dan Lang Zai, yang kini dalam keadaan sedikit mengenaskan, mereka juga telah pingsan. Lalu di mana Haner dan Wudi? Tanya Bai An. Ling Wenli langsung menunjuk ke arah Lao Zhao yang kini membawa Bai Han, Diu Chung dan Wudi. Ayah, teriak Bai Han langsung melesat memeluk Bai An. Ayah lihatlah, aku membawa hadiah untuk Paman Lang. Tunjuk Bai Han ke arah Diu Chung sambil memamerkan giginya. Bai An yang melirik Diu Chung langsung menggelengkan kepalanya. Apa yang kau lakukan padanya, sehingga ia kehilangan mental, ia bahkan kini terlihat seperti mayat hidup, kata Bai An sedikit tidak bisa berkata apa-apa untuk memarahi putranya ini. Hehehe, aku mengajarinya beberapa pelajaran yang cukup penting ayah, kata Bai Han dengan nada polos. Mendengar itu, Bai An terdiam lagi. Tidurlah Haner, ayah tahu kau saat ini sedang capek, kata Bai An. Bai Han mengangguk polos lalu tertidur di bahu kanan Bai An. Setelah itu Bai An melirik ke arah Lao Zhao, ia merasakan aura yang familiar saat melihat Lao Zhao. Dia itu salah satu prajurit elit milik klan Ling Tuan Muda, kata Bai Tan melalui pikiran Bai An untuk memberitahu Bai An. Mendengar itu Bai An kini tersenyum saat mengingat siapa orang ini. Salam tetua Ling Zhao, kata Bai An. Lao Zhao yang mendengar itu terkejut bukan main saat dirinya langsung diketahui.
Lao Zhao kini melirik ke arah Ling Wenli, apakah ia yang telah memberitahu Bai An tentang identitasnya? Tapi Ling Wenli langsung menggelengkan kepalanya dengan serius. Melihat itu Lao Zhao kini tak tahu mau percaya atau tidak, jadi ia langsung bertanya. Salam penguasa keempat, maaf jika aku kurang sopan, tapi dari mana Anda tahu nama saya yang sebenarnya? Tanya Lao Zhao. Bukannya menjawab, Bai An malah sedikit mengeritkan alisnya lalu balik bertanya. Memang siapa nama samaranmu tetua Zhao? Tanya Bai An dengan nada serius. Mendengar Bai An malah bertanya, Lao Zhao juga ikut bingung, tapi tak lama ia menyadari jika Bai An mengetahui namanya, itu mungkin dari tetua Yenro. Ah, lupakanlah penguasa keempat, mungkin aku hanya lelah saja sehingga membuatku banyak pikiran, kata Lao Zhao kini tersenyum sedikit canggung, karena sadar jika Bai An paham ia mengalihkan pembicaraan. Bai An langsung mengangguk tidak mempermasalahkan hal tersebut. Baiklah, jadi selama ini tetua Zhao di mana saja? Tanya Bai An langsung ke intinya. Lao Zhao langsung berkata, maaf penguasa keempat, apakah lebih baik kita tidak usah membahas hal tersebut di sini? Anda bisa lihat jika kini banyak orang yang sedang mendekat dan ingin melihat hasil pertarungan para saudara Anda. Bai An yang menyadari itu langsung mengangguk santai, setelah itu mereka langsung pergi, tapi tak lupa jika Bai An menyuruh Tuwi keluar bersama beberapa prajurit pembantai, untuk mencari cincin penyimpanan anggota klan Diu yang telah mati. Bai An juga menyadari jika Diugu masih hidup walau di ambang batas, sehingga Tuwi juga disuruh membawanya. Wos, wos. Bertepatan dengan perginya Bai An dan yang lainnya, beberapa ahli dari alam semesta tingkat tinggi berdatangan. Mereka semua hanya melihat sesaat lalu pergi, seolah mereka melihat pertarungan yang terjadi adalah hal yang biasa, dengan kerusakan yang terjadi di depan mata mereka. Walau begitu, dalam hati mereka akan menyebar apa yang telah mereka lihat. Sementara Jia Liling, Jia Wei dan Jia Gixia kini melihat ke segala arah, terlihat jika mereka bertiga sedang mencari sesuatu. Aku rasa mereka telah pergi Nona, ucap Jia Wei. Jia Liling mengangguk santai. Aku tahu kemana mereka pergi, ayo ikuti aku, kata Jia Liling melesat ke arah tertentu, diikuti oleh Jia Wei dan Jia Gixia. Saat ini Bai An, Duan Du, Ling Wenli, Lao Zhao dan Lao Diu duduk saling berhadapan. Tidak ada yang membuka suara sehingga menyebabkan keheningan. Hingga Bai An langsung melirik ke arah Lao Zhao. Apa tujuan tetua kemari? Tanya Bai An langsung ke intinya. Melihat wajah Bai An yang tidak suka basa-basi, itu membuat Lao Zhao menelan ludahnya beberapa saat. Maafkan saya jika lancang penguasa keempat, ucap Lao Zhao melalui telepati. Jika saya bisa meminta bantuan, apakah Anda bisa melatih cucuku Lao Diu? Bai An mengerutkan keningnya lalu melirik ke arah Lao Diu. Aku dapat merasakan jika ada sedikit darah dari klan Ling dari pemuda ini, memang siapa dia? Tanya Bai An tanpa melalui telepati. Mendengar itu Lao Diu sedikit gugup. Ia tentu telah mengetahui siapa Bai An dan dua lainnya, ia mengetahui betapa mengerikannya mereka bertiga. Tetua, apakah kita lebih baik pergi saja dari sini? Aku takut jika mereka tersinggung, maka kita bisa dibunuh, karena saat ini kekuatan tetua Zhao sedang ditekan oleh hukum semesta ini, bisik Lao Diu dengan gugup. Lao Diu masih belum mengetahui jika Bai An dan Lao Zhao saling mengenal satu sama lain. Yang ia tahu Lao Zhao mengenal Ling Wenli saja, sementara Ling Wenli adalah bawahan Bai An. Bai An, Duan Du dan Ling Wenli yang mendengar bisikan Lao Diu hanya menggelengkan kepalanya saja. Hei bocah, kau kira kami ini iblis yang suka membunuh, dengus Duan Du dengan nada sedikit ancaman dan candaan. Seketika Lao Diu menjadi tegang. Sementara Lao Zhao hanya bisa tersenyum kecut melihat cucunya ini yang terlalu penakut. Diwer kau tak perlu takut, ia hanya bercanda saja, kata Lao Zhao kini menggelengkan kepalanya. Lao Diu hanya bisa diam sambil menundukkan kepalanya. Bai An yang melihat itu menghela nafas. Walau dia penakut,
Tapi dia sama sekali tidak sombong dan angkuh. Aku bisa saja melatihnya, tapi aku takut ia akan berubah jika sudah menjadi kuat. Terlebih lagi, apa yang menyebabkan dirimu untuk membawanya kepadaku? Tanya Bai An. Lao Zhao langsung mengungkapkan masalah Lao Diu dengan panjang lebar. Setelah mendengar itu, karena Lao Diu akan dipaksa ikut turnamen agar diakui ayahnya lagi, dan agar tidak dianggal sampah lagi oleh semua orang di sekte pedang teratai. Lao Diu juga selalu dibuli karena anak seorang ketua hanya bisa menjadi murid luar. Kekuatan Lao Diu kini hanya kaisar sejati bintang 1 awal. Sebenarnya Lao Diu tidak akan bisa menjadi murid luar, karena rata-rata murid luar paling lemah adalah kaisar sejati bintang 2 awal, dan yang bisa mencapai kaisar sejati bintang 5 awal bisa menjadi murid dalam. Apa tujuanmu menjadi kuat? Tanya Bai An melirik ke arah Lao Diu. Jika jawabanmu tidak seperti yang aku inginkan maka, jangan berharap menjadi murid kami bertiga, kata Bai An dengan nada serius. Lao Diu kini gugup, ia melirik ke arah penetua Zhao, namun penetua Zhao hanya diam saja, itu yang membuat Lao Diu mencengkram erat tangannya. Aku ingin menjadi kuat agar bisa membuat bangga orang-orang yang aku sayangi dan bisa melindungi mereka. Aku tidak ingin hanya aku saja yang dilindungi, aku juga berharap bisa melindungi mereka, walau aku harus mati sekalipun, kata Lao Diu dengan mata bersinar dipenuhi tekad. Bai An dan Duan Du langsung tersenyum kecil. Dengan cepat Duan Du menghampiri Lao Diu dan berkata, "Hahaha, selamat datang dan bergabung di keluarga kami. Mulai saat ini kau adalah murid ketigaku, karena murid pertamaku adalah keponakanku sendiri, dan murid keduaku saat ini ada di alam semesta inti pertama. Ia juga menjadi murid inti di sekte bintang semesta." Mata Lao Zhao dan Lao Diu membelalak saat mendengar hal itu. Mereka tak menduga jika mempunyai murid dari sekte terkenal dan terkuat di seluruh alam semesta. "Jika boleh tahu siapa nama muridmu itu?" tanya Lao Zhao penasaran, karena setiap murid inti di sekte bintang semesta sangat terkenal. Lao Zhao dan Lai Diu kini menatap ke arah Duan Du dengan wajah penasaran. "Namanya tentu kalian kenal, karena ia adalah Jiulong, adik juniorku," kata Bai Han dengan bangga. Bukan Duan Du yang menjawab, melainkan Bai Han yang kini telah bangun. Lao Zhao dan Lao Diu kini membuka mulut mereka lebar-lebar, antara percaya atau tidak. Tentu saja mereka mengetahui siapa Jiulong, terlebih saat ini namanya sedang naik daun. Saat Lao Zhao ingin bertanya, Duan Du langsung menembakkan bola kecil. Lao Zhao langsung diam karena tahu bola kecil tersebut. Wus! Beberapa saat kemudian Lao Zhao kini kagum terhadap semua saudara Bai An. Mereka semua mempunyai kelebihan masing-masing. Duan Du juga sengaja mengirimkan ingatan tentang sebagian kakaknya, saat bagaimana Tulong menjadi saudaranya. Setelah tahu, Lao Zhao langsung mengirim apa yang ia dapat kepada cucunya. Lao Diu juga kini tampak kagum. Tidak salah jika penetua Zhao membawanya menemui orang yang tak lain adalah Bai An dan para saudaranya. Sebenarnya Lao Zhao tahu tentang dunia jiwa Bai An, sehingga ia bertujuan meminta izin untuk melatih cucunya ini di dunia jiwa Bai An, tapi rencananya ia ubah langsung dengan menyuruh Bai An melatih cucunya. Saat ini Bai An langsung membuka dunia jiwanya lalu menyuruh Lao Diu, Duan Du, Ling Wenli dan Bai Han masuk. Walau Bai Han merasa enggan karena tak ingin berpisah dengan ayahnya, tapi ia sadar jika Bai An saat ini ingin membicarakan hal yang serius kepada Lao Zhao. Setelah semua orang sudah masuk dan kini tersisa hanya Bai An dan Lao Zhao saja tersisa, Bai An langsung bertanya, "Apakah putramu Ling Dong Fang telah berkhianat?" tanya Bai An dengan nada serius. Lao Zhao menggelengkan kepalanya. Ia melakukan ini karena tahu ada banyak mata-mata di sekte. Ia juga sengaja mengucilkan Diwer agar para musuh tidak membunuh Diwer, karena menganggap ia bukan halangan. "Aku jugalah yang menyuruh Donger untuk menutupi identitasku dan seolah kami bukan keluarga," jawab Lao Zhao dengan serius. Kau mengubah margamu menjadi Lao agar orang tidak curiga. Walau begitu,
semua orang tahu jika Ling Dongfang adalah sisa yang diketahui selamat dari klan Ling saat kejadian di masa lalu. Kata Bai An menghela nafas. Lao Zhao tentu menyadari apa maksud Bai An. Tapi setidaknya keluarganya masih bisa selamat, walau ia mati sekalipun ia tak mempermasalahkannya. Itulah yang diberitahu kepadaku, kata Lao Zhao. Bai An langsung mengerutkan keningnya. Apa kau memang ingin putramu mati? Di mana tanggung jawabmu sebagai kepala keluarga? Tanya Bai An lalu menambahkan. Jika itu aku sama sekali tidak ingin salah satu orang yang aku anggap keluarga mati, kecuali jika mereka berkhianat, kata Bai An dengan nada tegas sambil menatap tajam Lao Zhao. Kau terlalu lembek jadi prajurit elit klan Ling, pantas semua saudaramu yang mati di medan tempur menyelamatkanmu. Karena kau itu diketahui lemah, dengus Bai An dengan kata-kata tajam. Lao Zhao sama sekali tidak marah, ia malah jatuh berlutut dengan mata berkaca-kaca. Inilah yang aku ragukan penguasa, aku sadar jika diriku terlalu penakut, terlalu pengecut, bahkan saat cucuku sendiri disiksa banyak orang, aku takut membantunya karena aku takut identitasku diketahui. Lao Zhao kini bersujud di depan kaki Bai An. Penguasa keempat, mohon bimbing aku lagi menjadi diriku saat aku muda. Aku mungkin sudah tua, tapi aku yakin masih bisa berguna. Ajari kami seperti dulu, yaitu kesetiaan kami para prajurit elit klan Ling, atau pedang klan Ling tidak pernah diragukan, bahkan tanpa rasa rakut saat mati di medan perang, kata Lao Zhao. Mendengar itu, Bai An meliriknya beberapa saat. Bunuh dua penetua yang bersamamu. Jika kau ingin menjadi dulu lagi, jangan bertanya alasanku menyuruhmu untuk membunuhnya, karena kau akan mengetahuinya sendiri saat mereka berdua mati di tanganmu, kata Bai An dengan nada dingin. Lao Zhao langsung tertegun, ia kini sedikit ragu. Tapi saat melihat mata Bai An yang serius, Lao Zhao langsung menghilang dari pandangan Bai An. Wus! Setelah Lao Zhao menghilang, Bai An kini melirik ke arah Ling Yenro. Apakah yang tetua leluhur katakan itu benar, jika dua penetua yang bersama Lao Zhao itu adalah mata-mata? Tanya Bai An dengan penasaran. Benar mereka adalah mata-mata, kau mungkin tidak dapat merasakannya, karena di dantian mereka ada segel budak, sedangkan mana ada orang yang menjadi penetua sekte bisa menjadi budak, jika tidak dikendalikan orang lain, terlebih lagi di mulut mereka ada juga racun neraka. Mendengar jawaban Ling Yenro, Bai An mengangguk santai lalu saat ia ingin membuka dunia jiwanya. Terlihat tiga siluet datang. Wus wus wus. Bai An melihat jika yang datang adalah Jia Liling, Jia Gixia dan Jia Wei. Kembalilah, percuma kau bicara denganku, karena jawabanku cuma satu, yaitu tidak, kata Bai An dengan nada dingin. Jia Liling langsung merasa kesal. Untung saja ekspresi dinginnya menutupi kekesalannya. Sementara Jia Wei berdecak pinggang dan Jia Gixia melotot ke arah Bai An. Aku kesini bukan ingin mencarimu, melainkan mencari orang yang bernama Duan Du, dengus Jia Liling. Sekilas Bai An tersenyum tipis saat mendengar ucapan Jia Liling. Lantas apa yang aku dapatkan jika aku memanggilnya? Tanya Bai An melirik ketiga wanita tersebut. Kau tahu di dunia ini tidak ada yang gratis. Wajah ketiga wanita itu langsung kesal karena mereka kini sadar jika telah terjebak oleh Bai An. Jia Liling tahu jika ia banyak alasan maka Bai An pasti akan pergi, jadi tanpa basa-basi Jia Liling memegang batu giok hitam formasi. Suruh dulu dia ke sini baru aku akan memberikan ini padamu, kata Jia Liling. Bai An langsung mengerutkan keningnya. Apa kau tidak ingin aku memanggilnya? Ya sudah jika begitu aku pergi, kata Bai An terkekeh kecil. Kau memang menyebalkan, tunjuk Jia Wei kini tak bisa membendung amarahnya. Jia Wei, tenanglah, aku yakin dia bisa dipercaya, kata Jia Liling melalui telepati. Tapi, diamlah, jangan ikut campur, ini masalahku bukan masalah kalian, jadi seharusnya kalian tidak perlu ikut campur, kata Jia Liling dengan nada tegas melalui telepati. Setelah itu Jia Liling langsung melempar batu giok hitam formasi. Bai An langsung menangkapnya disertai senyum tipis,
ia sebenarnya ingin bermain-main lagi, tapi ia urungkan karena mereka bukan musuh Bai An. Wos, Duan Du dan Tulong langsung muncul dengan pandangan bingung. Terlihat juga mereka sedang saling peluk atau saling pukul. Wah, kalian mesum. Jia Wei dan Jia Gixia langsung berteriak sambil menutupi matanya dengan kedua tangannya, tapi terlihat jari-jari mereka merenggang. Hal tersebut membuat Jia Liling yang diam saja langsung menggelengkan kepalanya. Jia Liling tentu sadar jika Duan Du dan Tulong tidak seperti apa yang ada di dalam benak kedua bawahannya, walau ia tidak tahu apa yang keduanya lakukan, tapi setidaknya keduanya tidaklah mesum. Sementara Duan Du dan Tulong yang saling mencengkram kini terdiam beberapa saat untuk memproses apa yang terjadi. Setelah sadar, mereka berdua langsung saling mendorong karena tahu jika orang-orang di depannya akan salah paham. Bai An yang melihat itu kini memasang wajah gelap, ingin sekali ia memakan keduanya hidup-hidup. Karena saat ia tidak ada, keduanya selalu saja bertengkar dalam hal yang tak jelas. Bai An tentu tahu siapa yang memulai permasalahan terlebih dahulu, tapi ia juga ikut menyalahkan Tulong yang kini semakin lama semakin bodoh. Sudah tahu jika dirinya sengaja dipanas-panasi, tapi ia masih saja meladeni Duan Du. Setelah ini aku akan mengajari kalian beberapa pelajaran yang cukup berharga, kata Bai An lalu melirik ke arah Jia Liling. Wanita itu ingin membicarakan sesuatu kepadamu, jadi bicaralah. Aku tidak akan mengganggu, kata Bai An melesat ke arah tertentu. Wos, Duan Du dan Tulong kini terlihat berkeringat dingin saat mendengar ucapan Bai An. Mereka berdua saling melirik, tapi tidak lagi saling menyalahkan, melainkan memikirkan agar tidak diberikan pelajaran oleh Bai An. Saat mereka merenung, terlihat Jia Liling dan Jia Wei maju. Hei, apa yang kau takutkan dari pemuda yang bernama Bai An itu? Tanya Jia Wei heran. Jika kalian bergabung melawannya atau dibantu denganku, aku yakin bisa mengalahkannya, dan juga kenapa kalian begitu bodoh. Jika ia pemimpin yang baik, maka ia tak akan menghukum bawahannya sendiri, dengus Jia Wei cukup kesal dengan sikap Bai An yang sombong. Jia Wei juga berusaha mencoba menarik Duan Du dan Tulong ke sisi mereka, agar bisa membantu Jia Liling. Ia juga sadar jika Bai An akan menghukum keduanya, jadi Jia Wei mencoba memanasi keduanya. Benar saja, Duan Du dan Tulong kini memasang wajah gelap. Hei wanita jalang, jika kau menjelekkan nama tuan mudaku lagi, aku bersumpah akan memusnahkanmu berserta semua orang yang kau kenal, walau aku harus mati sekalipun. Tapi setidaknya setelah membunuh wanita jalang seperti dirimu aku sudah cukup puas, kata Tulong dengan nada dingin disertai tubuhnya kini telah berubah sepenuhnya. Sementara Duan Du terlihat memejamkan matanya. Aku tak tahu apa yang kau pikirkan dengan mencoba merayu kami, dengan mencoba membuat kami memusuhi kakakku, tapi rayuanmu itu basi menurutku, kata Bai An membuka matanya. Mata Duan Du bersinar putih. Ia tak pernah menggunakan kekuatan yang sesungguhnya, jika tidak dalam keadaan mendesak di antara hidup dan mati, atau setidaknya melindungi keluarga mereka. Blus, aura dari Tulong dan Duan Du langsung mengguncang setengah dunia pertama sekali lagi. Sementara Jia Liling kini tegang, karena niatnya untuk meminta bantuan, namun karena Jia Wei, semuanya kacau. Jia Wei juga kini sedikit tegang bercampur marah karena dipanggil wanita jalang. Saat Jia Wei ingin melawan, sebuah suara terdengar. Aku sudah memberitahumu jika tidak usah ikut campur urusanku, tapi rupanya peringatanku kau anggap hanya lelucon, kata Jia Liling kini menatap tajam ke arah Jia Wei. Jia Wei langsung mematung, karena baru kali ini ia melihat nonanya marah. Jia Wei melirik ke arah Jia Gixia yang kini mematung juga. Mereka hanya sekali melihat Jia Liling marah, dan saat marah waktu itu, dunia tempatnya tinggal itu langsung hancur. Kalian tidak usah pura-pura, aku tahu ini permainan kalian agar aku tidak menyerang jalang ini bukan? Dengus Tulong langsung muncul. Hukum angin tingkat sempurna, teknik pedang darah, tebasan naga kematian. Teriak Tulong langsung mengayunkan pedangnya yang kini semakin memanjang ke arah Jia Wei.
Angin besar langsung tercipta, pohon-pohon langsung berterbangan, bahkan aura hitam muncul setiap sisi cakar Tulong yang menyerupai pedang. Kekuatan serangan Tulong ini setara dengan Dewa Raja Semesta Bintang 2 Puncak. Padahal kekuatan Tulong saat ini masih berasa di Dewa Immortal Bintang 1 Akhir, sungguh mengerikan jika Tulong menggunakan seluruh kekuatannya, maka dari itu juga Bai An melarang mereka menggunakan kartu as mereka, jika tidak dalam keadaan hidup dan mati. Crash, bom, bom, duar, Yiha ceter-ceter. Sementara Duandu langsung menggerakkan tangannya ke atas untuk melanjutkan serangan susulan setelah Tulong. Teknik penggabungan. Penghancur semesta, gumam Duandu. Blus. Saat tubuh Duandu telah diselimuti oleh berbagai jenis energi yang unik dan tak pernah dilihat. Wus. Bai An langsung muncul sambil menepuk tengkuk pundak Duandu hingga ia pingsan. Setelah itu Bai An langsung menghilang bersamaan juga ia menyeret Tulong, yang kini hampir pingsan karena telah menggunakan seluruh energinya. Sebelum Bai An menghilang, ia berkata, "Kalian renungkan terlebih dahulu kesalahan kalian, dan jaga ucapan kalian, untung yang kau singgung adalah aku, jika orang lain, maka kalian bisa mati." Ini dunia kultivator, di mana yang kuat menindas yang lemah dan menghalalkan segala cara untuk meraih kemenangan. Jadi setelah kalian menempuh kultivasi, maka kalian harus siap menanggung jalan yang kalian ambil itu, jangan terlalu naif jika tidak bisa memikirkan langkah ke depannya. Maksud Bai An adalah ibarat memprovokasi lawan, mereka harus melihat dulu apakah mampu menghadapi yang mereka provokasi, jika tidak, lebih baik mereka tidak memprovokasinya lebih dulu untuk kebaikan mereka. Jia Liling kini terlihat cukup berantakan, walau ia tidak terluka, tapi gaun yang ia gunakan banyak sobekan. Di samping kiri kanan Jia Liling kini Jia Wei telah pingsan dan Jia Gixia terengah-engah. Dia sangat kuat kak, bisik Jia Gixia dengan nada serius. Maka dari itu aku ingin meminta bantuan darinya, terlebih aku yakin jika Tuan Muda Duandu itu menyerang menggunakan kekuatan penuhnya, maka dunia ini akan musnah berserta kalian berdua akan terluka parah dan aku akan terluka ringan, ucap Jia Liling dengan nada serius. Aku percaya apa yang kakak ucapkan, kata Jia Gixia mengangguk setuju. Tidak ada yang tahu jika Jia Liling dan Jia Gixia adalah adik kakak, itu karena ibu mereka telah menyembunyikannya agar salah satu dari mereka tidak ikut terjerat oleh sesuatu yang kini Jia Liling alami. Tapi kak, apa yang dimaksud oleh Tuan Muda Bai An itu? Aku masih belum paham, tanya Jia Gixia. Jia Liling melirik ke arah adiknya sambil menghela nafas lembut. Kau tentu bingung. Namun kakak sadar apa maksudnya, dan saat ini kita lebih baik pergi ke klan, karena aku yakin mereka akan datang membantu kita, kata Jia Liling tersenyum kecil. Jia Liling juga cukup bahagia karena bisa langsung mengerti maksud Bai An, karena jika Bai An tidak memberinya peringatan, Bai An pasti akan membunuhnya jika ia mau. Dan peringatan yang Bai An maksud tadi adalah perubahan agar mereka bisa lebih tegas, dan jangan pernah ragu dalam menghadapi masalah. Jia Liling juga tahu jika Bai An pasti akan datang membantunya, karena menurut tebakannya, jika tidak salah dia datang untuk memberikan kompensasi, karena telah menyerang mereka walau merekalah yang bersalah. Tentunya Jia Liling belum menyadari motif Bai An yang datang, karena ia kini sadar setiap perbuatan pasti akan ada bayaran. Jia Liling lalu membawa Jia Gixia dan Jia Wei pergi dari sana. Sementara di tempat Lao Zhao, ia baru saja selesai membunuh kedua penetua sekte pedang teratai dengan beberapa rencana licik, tentunya agar mudah dibunuh tanpa terlalu banyak menghabiskan energi. Saat Lao Zhao ingin menyeret kedua mayat tersebut, Lao Zhao langsung merasakan bahaya, dan dengan cepat ia mundur. Saat melihat ledakan yang mengerikan, bahkan lebih mengerikan daripada pertarungan Bai An melawan klan Diu, Lao Zhao hanya bisa menghela nafas. Aku yakin saat ini penguasa Lingdong sedang kesal, karena butuh waktu yang cukup lama untuk membangun kembali dunia ini, gumam Lao Zhao. Setelah itu ia langsung menghilang. Di sebuah tempat yang cukup sederhana,
saat ini wajah seseorang sangat gelap, matanya yang biru bahkan memancarkan sinar merah. Bocah, jika kau bertemu lagi denganku, maka aku akan mencincangmu hidup-hidup, karena sudah 2 kali kau menghancurkan alam semesta yang kujaga, kata Lingdong berusaha menahan amarah. Yang Lingdong maksud adalah Tulong. Tulong 2 kali menghancurkan dunia terkuat di alam semesta inti ke-9, pertama saat dia bertarung melawan Diu Gu, yang kedua saat dia menyerang Jia Wei. Lingdong kini tidak bisa lagi membayangkan jika Duan Du dan Tulong bergabung tadi, mungkin dunia terkuat di alam semesta inti ke-9 akan musnah dan tak bisa lagi dibuat. Sabar Lingdong, sabarlah, ucap Lingdong menyemangati dirinya untuk terus bersabar. Kau pasti bisa bersabar sampai menunggu mereka pergi dari sini. Dunia terkuat di alam semesta inti ke-9, para penghuni dunia itu kini dilanda ketakutan, mereka semua sampai hari ini belum ada yang berani keluar. Mereka juga telah mengetahui siapa dalang dari hancurnya setengah dunia tempat mereka tinggal. Orang tersebut tak lain salah adalah 1 dari 3 selembaran daftar pencarian orang, yaitu Tulong. Para penghuni dunia tersebut juga merutuki orang-orang yang telah memprovokasi Tulong, hingga menyebabkan ia marah. Di tempat Bai An, saat ini Bai An sedang duduk sambil menikmati araknya. Beruntung Bai Han saat ini sedang berlatih karena masih menganggap dirinya lemah, apalagi setelah melihat kekuatan asli Tulong beberapa hari yang lalu. Jadi saat kau telah sadar bukan setelah membunuh kedua penetua yang bersamamu itu? Tanya Bai An. Aku juga yakin saat kau kembali, kau pasti akan disambut oleh mereka yang menjadi musuh-musuh yang memburumu, lanjut Bai An. Itu tidak masalah penguasa keempat, karena selama beberapa tahun di dunia jiwa Anda, aku telah mendapatkan banyak pencerahan dari Anda, Tuan Muda Duan dan Tuan Muda Tu, ucap Lao Zhao dengan penuh hormat. Tidak, Anda tidak boleh bicara begitu Penetua Ling, kami juga mendapat banyak manfaat dari pengalaman hidup Anda yang telah Anda berikan kepada kami, kekuatan kami juga ikut meningkat akibat bimbingan Anda, kata Duan Du menggeleng. Tulong juga ikut mengangguk-angguk. Terima kasih Tuan Muda Duan dan Tuan Muda Tu, aku juga mulai saat ini akan menggunakan nama asliku, yaitu Ling Zhao. Ini semua seperti yang kalian ucapkan dulu, yaitu melihat siapa musuh dan siapa kawan, kata Ling Zhao sambil melirik Bai An yang asik meneguk araknya. Cukup lama mereka bicara, hingga Ling Zhao saat ini berpamitan dengan semua penghuni dunia tersebut. Saat ini Lao Diu atau Ling Diu menahan diri agar tidak menangis, ia juga tahu jika Ling Zhao adalah kakeknya. Kakek, kau harus berhati-hati, jika ingin memiliki bawahan, maka perbudak saja caranya seperti yang guru lakukan kepada bawahannya, itu juga untuk mengikat kesetiaan mereka hingga mereka semua tahu, jika menjadi bawahan kakek adalah pilihan yang tepat dan malah senang jika diperbudak, kata Ling Diu memeluk kakeknya. Hohoho, kau saat ini telah belajar banyak, aku juga merasa kau ikut sedikit licik dari sifat penguasa kecil, kekeh Ling Zhao melirik Bai Han. Bai Han yang mendengar itu langsung memasang wajah polos dengan pandangan bingung, berpura-pura tidak mengerti apa yang Ling Zhao ucapkan. Seketika semua orang langsung tertawa melihat kelakuan Bai Han. Mungkin jika orang yang belum mengenal karakter Bai Han, mereka akan percaya, tapi jika orang yang telah mengenalnya maka mereka akan sedikit takut dan merasa lucu juga. Setelah acara perpisahan, saat ini Bai An melihat ke arah Bai Han, Duan Du, Tulong, Ling Wenli, Ling Yanru. Lalu melirik ke arah Ling Diu, Bai Yulong, Bai Ji Pixiu, Bai Ji Pixiu, Tui dan beberapa prajurit pembantai yang telah diangkat menjadi jenderal pasukan prajurit pembantai. Baiklah. Setelah ini kita mungkin akan langsung pergi ke alam semesta inti ke-10, untuk menjemput para saudara kalian yang telah lama menunggu di sana. Setelah itu mereka juga akan tinggal di sini bersama kalian, kata Bai An terdiam beberapa saat. Setelah itu kita akan pergi lagi ke alam semesta inti yang lebih tinggi, dan di sanalah nama kalian semua akan berkibar, karena di sana kita akan terus bertarung setiap waktu. Lanjut Bai An menatap semua orang, apakah mereka sudah siap atau tidak.
Melihat sinar mata semua orang yang bercahaya dan tidak sabar menantikan pertarungan, Bai An mengangguk. Berlatih dan persiapkan diri kalian, dan untuk kalian berempat. Bai An melirik ke arah Ling Diu, Bai Yulong, Bai Ji Pixiu dan Bai Ji Pixiu. Saat ini pelatihan kalian akan lebih keras lagi, aku juga telah menyuruh tetua Ling Wenli untuk menyiapkan tempat pelatihan kalian. Bagi siapa yang lebih dulu keluar dari tempat yang telah disiapkan tetua Ling Wenli, ia akan menjadi kakak pertama. Karena saat ini kalian berempat akan menjadi saudara, dan pastinya akan ada yang memimpin kalian, yaitu orang yang lebih tua atau disebut kakak pertama, lalu sisanya kakak kedua dan seterusnya. Apa kalian paham? Keempatnya langsung mengangguk paham. Kami paham guru besar. Bai An mengangguk lalu melirik ke arah Bai Han, Duan Du dan Tulong. Apa kalian akan tetap di sini atau ikut bersamaku? Hehehe, tentu saja kami ikut kak, jawab Duan Du terkekeh kecil. Ayah, izinkan Haner tinggal dulu, karena Haner ingin berlatih lebih giat lagi. Terlebih Haner belum mempelajari beberapa teknik yang telah diberikan oleh leluhur pertama, kata Bai Han dengan nada terlihat serius. Walau begitu, Bai Han terlihat sangat imut, hal tersebut membuat Duan Du dan Tulong merasa enggan berpisah. Bai An mengangguk. Baiklah jika Haner ingin keluar, tinggal hubungi ayah saja, kata Bai An langsung melambaikan tangannya dengan santai. Wus, seketika muncul lubang hitam. Lalu mereka semua melesat ke dalam lubang hitam itu. Beberapa hari berlalu. Saat ini terlihat kapal langit melesat dengan kecepatan cahaya. Kecepatan kapal langit itu seolah membelah ruang yang ia lewati. Di dalam kapal, terlihat Bai An, Duan Du dan Tulong duduk santai saling berhadapan. Kakak, sampai saat ini kau belum memberitahu kami apa tujuanmu membiarkan wanita kurang ajar itu hidup. Tanya Duan Du mencoba menahan amarah jika mengingat wanita yang bernama Jia Wei. Benar-benar, aku yakin kau ada maksud tertentu jika kau membiarkan mereka hidup, terlebih lagi aku yakin tujuanmu itu pasti pada akhirnya akan ada pertarungan besar, sambung Tulong terdengar bersemangat. Bai An yang mendengar itu terdiam sesaat, dengan santai ia meneguk araknya terlebih dahulu. Kalian ini tak akan pernah berhenti bertanya jika tidak mendapat jawaban yang memuaskan, kata Bai An sedikit menyesal. Hehehe, siapa suruh kau memberitahu kami saat sadar dulu, kau berkata kita akan ke tempat mereka lalu membantu masalahnya, kekeh Duan Du. Bai An langsung mengeritkan alisnya lalu berkata, leluhur Yenru memberitahuku jika darah wanita yang bernama Jia Liling itu adalah darah keturunan terakhir sahabatnya. Ia juga berkata kita pasti akan menemukan sesuatu yang menarik jika membantunya. Mendengar itu, Duan Du dan Tulong terlihat masih belum puas. Apa sesuatunya itu? Jika ini berkaitan dengan orang yang kakak maksud, yaitu dalang dari kematian leluhur pertama klan Ling atau penguasa pertama klan Ling, tentu saja aku akan senang hati ikut ke sana, dan berusaha memaafkan wanita itu. Bai An mengangguk mendengar pertanyaan Duan Du. Benar, ini ada kaitannya dengan orang itu, namun ini adalah kaki tangannya, terlebih aku merasa ini juga akan melibatkanmu lebih dalam lagi, kata Bai An tersenyum tipis. Duan Du seketika salah tingkah, tentu ia mengerti maksud dan senyuman kakaknya itu, sehingga Duan Du terdiam beberapa saat. Walau aku sedikit tertarik, tapi jika membantunya untuk berpura-pura menjadi pasangannya aku tidak mau, lebih baik menjadi pasangan sesungguhnya, kata Duan Du tersenyum kecil. Bai An langsung menggeleng-geleng. Kau tahu, ia juga tertarik denganmu, jadi aku yakin kalian akan menikah nantinya, karena menurut leluhur Yenru, masalah Jia Liling ini adalah karena dia paksa menikah dengan seseorang yang cukup berpengaruh, namun Jia Liling menolak tegas. Lalu ia tidak berani melawan dengan menolak karena takut keluarganya yang menjadi imbas, dan juga aku yakin ada beberapa keluarganya yang ikut terlibat dalam konspirasi ini, kata Duan Du mengangguk-angguk. Hal semacam itu sudah basi, aku pasti akan membereskan mereka semua, tentunya dibantu oleh Paman Tulong. Duan Du melirik ke arah Tulong sambil menaikkan alisnya bergantian. Tulong yang dari tadi diam seperti orang bodoh,
kini langsung jengkel melihat ekspresi Duandu. Walau aku tetap ikut, tapi aku tetap membenci wanita yang bernama Jia Wei itu. Aku tak akan pernah memaafkannya karena telah menjelekkan nama Tuan Muda. Dengus Tulong mencengkram erat tangannya dan matanya dipenuhi ketegasan. Bai An dan Duandu langsung tersenyum kecil. Awas, nanti kau malah jatuh cinta, ucap Bai An dan Duandu bersamaan. Itu tak akan pernah terjadi dan Tulong pantang menelan ludahnya sendiri, dengus Tulong dengan sedikit bangga. Waktu terus berlalu. Selama di dalam kapal langit, mereka bertiga hanya minum dan berkultivasi sesekali. Mereka juga terlihat memuaskan diri untuk minum, karena beberapa hari ke depan, mereka tidak bisa minum lagi lantaran Bai Han pasti menceramahi mereka. Sebentar lagi kita akan sampai. Persiapkan diri kalian, kata Bai An tersenyum kecil. Glek, Duandu dan Tulong langsung menelan ludah mereka dengan wajah sedikit berkeringat dingin. Tentu mereka berdua paham maksud Bai An, yaitu akan ada macan betina yang ganas. Di istana yang sangat indah. Saat ini Musiaer membuka matanya dengan mata yang sedikit berkaca-kaca. Kakak Bai An, gumam Musiaer merasakan kehadiran Bai An yang ingin memasuki alam semesta inti ke-10. Dengan cepat Musiaer bangun lalu merapikan penampilannya dengan wajah tersenyum bahagia. Aku harus berpenampilan rapi untuk menyambut kakak Bai An, gumam Musiaer. Tentu saja wanita jika ingin bertemu pasangannya harus terlihat terbaik agar ia mendapat pujian. Setelah cukup lama Musiaer merias dirinya, ia langsung memberitahu Musan dan Muwen untuk menyiapkan beberapa penyambutan di sini. Musan datang menyapa, Muwen datang menyapa. Kalian undang beberapa pelayan yang bisa memasak lalu siapkan di aula makan, karena suamiku saat ini akan sampai. Kata Musiaer tersenyum bahagia. Muwen dan Musan saling memandang, mereka berdua langsung mengangguk lalu menghilang untuk melakukan perintah Musiaer. Setelah kepergian Musan dan Muwen, Musiaer langsung pergi menunggu Bai An di perbatasan antar semesta. Bai An yang kini hampir melihat penghalang alam semesta langsung tersenyum kecil, setelah merasakan istrinya sedang menunggunya. Duandu dan Tulong yang kini ikut berdiri di sebelah kiri kanan Bai An terlihat pucat. Kakak, biarkan saja kami masuk dunia jiwamu, mohon Duandu. Bai An menggeleng. Jika ia masuk juga ke sana, maka hidup kalian akan berakhir, jadi lebih baik begini dan hadapi saja nasib kalian, terlihat seutas senyum jahat Bai An tampilkan. Hal tersebut membuat Duandu dan Tulong merasa tidak nyaman. Kapal langit seketika melewati penghalang. Bertepatan dengan munculnya sosok yang Bai An rindukan ada di depannya. Kakak Bai An, sapa Musiaer terlihat malu-malu. Bai An yang paham langsung berkata, kau tetap cantik Siaer, terlebih gaun yang kau gunakan menambah keindahan yang tiada taraf. Wajah Musiaer langsung merah merona. Bai An langsung berjalan lalu memeluk Musiaer. Kakak, Siaer merindukanmu, bisik Musiaer langsung memeluk erat Bai An. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.